Umat sekalian, bejana air suci yang ditempatkan di dekat pintu masuk gereja Katolik tentu bukanlah sesuatu yang sukar ditemukan. Di setiap pintu masuk gereja, bejana air suci ditempatkan di sana. Umat yang datang selalu menyempatkan diri menandai dahi dengan tanda salib sebelum melangkah masuk ke dalam gereja. Bahkan, bagi sebagian besar orang, rasanya ada yang kurang jika tidak menandai diri dengan tanda salib sebelum masuk ke dalam gereja. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari makna dari tindakan tersebut? Katekese Iman Katolik seri ini akan membahas beberapa hal mengenai pengambilan air suci sebelum memasuki gereja dan keluar dari gereja. Air suci yang ditempatkan di pintu masuk gereja merupakan air yang diberkati oleh imam pada saat malam Paskah. Dalam pemberkatan tersebut, sembari lilin Paskah dicelupkan ke dalam air, imam berdoa mohon agar rahmat kuasa Roh Kudus turun ke dalam bejana air, sehingga lewatnya kita senantiasa diingatkan akan rahmat pembaptisan, juga hidup yang terarah pada Allah, karena sejak pembaptisan kita telah diangkat bersatu bersama Allah sebagai anak-anaknya. Memang benarlah bahwa tanda salib dengan air suci ketika masuk ke dalam ataupun keluar dari gereja bukan merupakan suatu tindakan konstitutif, sehingga hakikatnya bukanlah sebagai sebuah kewajiban. Kendati demikian, tidaklah berarti tindakan ini jika dibuat hanyalah demi sekedar memenuhi kebiasaan. Ini bukan tindakan otomatisme, melainkan sebuah tindakan devosional yang kaya maknanya. Yang pertama, ketika masuk ke dalam gereja, tindakan mengambil air suci ketika masuk ke dalam gereja bermakna pengudusan, bahwa lewat sakramen baptis kita semua dibersihkan dari dosa, diangkat menjadi putra-putri Bapa, dan menjadi anggota keluarga baru. Pembaptisan mengangkat dan menguduskan kita. Mengingat akan pemaknaan ini, maka tindakan menandai diri dengan tanda salib menggunakan air suci dibuat ketika masuk ke dalam gereja. Sementara ketika keluar gereja, maknanya adalah pengutusan, bahwa dengan menerima sakramen baptis, seseorang diteguhkan dan diutus untuk mewartakan pengampunan juga kebaikan-kebaikan Allah. Orang diutus untuk menjadi penghadir terang Kristus bagi dunia dan menjadi pewarta kabar sukacita, kabar pembebasan. Umat terkasih, hakikat tindakan mengambil air suci ketika masuk ke gereja, yang adalah tindakan devosional, menjadikan air suci tak wajib diambil saat masuk ataupun keluar dari gereja. Kalau mau ambil boleh juga, tentu ini lebih baik dan sangat dianjurkan. Demikian juga ketika keluar gereja. Namun demikian, kalau orang mau mengambil air suci sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi, silakan, tidak salah, malah sekali lagi sangat dianjurkan. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah, pertama-tama, ini bukan sebuah tindakan aktivitas tanpa makna. Sebuah tindakan hanya mengambil air suci, membasahi tangan dengannya, kemudian menandai diri dengan tanda salib. Bukan, melainkan ini adalah sebuah penghayatan, sebuah tindakan yang penuh dengan makna, sehingga haruslah dilakukan dalam keadaan yang sungguh-sungguh sadar.
memang ada perbedaan maknanya. Perbedaannya ialah mengambil air suci ketika masuk itu mengingatkan bahwa saya telah dibersihkan dan disucikan dari dosa berkat air pembaptisan, bahwa lewat sakramen pembaptisan saya diangkat dan semakin dipantaskan untuk mendengarkan firman Allah dan ambil bagian dalam perjamuan ilahi. Sementara tindakan mengambil air suci ketika keluar dari gereja mengingatkan saya bahwa saya diutus untuk berbuah dan berbuah dalam hidup. Saya diutus untuk hidup seturut firman yang didengarkan dan berkorban seturut teladan Yesus yang tubuhnya dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan. Semoga lewat katekese iman Katolik seri kali ini, iman kita semakin dikuatkan dan bertumbuh semakin mendalam pada Tuhan, sehingga boleh berbuah dalam hidup setiap hari. Shalom, Tuhan memberkati.